Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada teman-teman sekalian, di sini kita berkumpul untuk kita Ibu Epi Kurniasih akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif atau menyebarkan budaya positif. Nah, untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam inti acara, kami mohon kepada Ibu Yati untuk memimpin doa agar diberikan kelancaran. Silakan Ibu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا شاكرين حمدا معلوم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا وابواب العون وابواب الخير وابواب الاخوان وابواب الصحه وابواب السلامه. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ونصيحة بعد الموت. اللهم هون علينا بشكرة الموت ونجاة من النار ورفع من الرزق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua dimohon untuk berdiri. Pina, minta tolong mimpin lagu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Pina. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah kita, Ibu Mariam. Kepada Ibu Mariam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas rutinitas kita walaupun kondisinya dalam keadaan PJJ. Baiklah, tidak banyak lebar, yang mana pada hari ini salah satunya adalah kegiatan guru penggerak kita adalah salah satunya diseminasi budaya positif di sekolah kita.
Kita harus mendukung. Salah satu guru yang ada di sini sebagai guru penggerak. Kalau ada yang tidak mendukung, itu tidak bisa dibudayakan namanya. Nah, tolonglah dimohon ya, dukung teman kita. Teman kita maju satu langkah, kita dukung, kita beri support. Nah, salah satunya ada beberapa sekolah itu ada 4 orang guru penggerak. Nah, kita cuma satu, ya satu orang. Alhamdulillah, nah, kita sudah berusaha, tapi mungkin belum nasib. Artinya kita refleksi ke diri kita, mungkin kita belum sepenuhnya berusaha untuk itu. Aku minta ya berlomba-lomba lah untuk mengikuti kemajuan pendidikan itu. Salah satunya adalah guru penggerak. Kenapa kita diwajibkan untuk kedepannya semua menjadi guru penggerak? Nah, untuk itu ikutilah yang menjadi aturan yang ada saat ini. Yang belakang-belakang sebagai memori kita saja. Yang kedepannya kita berusaha untuk belajar bagaimana meningkatkan prestasi kita. Mulai dengan slogan kita, program kita, maju bersama. Mudah-mudahan yang lain bisa nyusul. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariam atas waktunya. Kemudian kita akan mendengarkan penyampaian materi diseminasi budaya positif dari rekan kita calon guru penggerak dari SD 211 kepada Ibu Epi Nurniasih. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-ibu guru SD dan staf SD Negeri 211. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya karena ibu-ibu semua mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan hari ini, di mana kegiatan yang saya lakukan ini merupakan salah satu kegiatan di akhir modul 1.4 di program Guru Penggerak Angkatan 9 yang sedang saya jalankan. Jadi kegiatan ini adalah aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini kita belajar bersama tentang diseminasi budaya positif. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu semuanya akan mengetahui dan mungkin kalau sudah mengetahui akan lebih paham lagi apa itu budaya positif yang seharusnya kita jalankan di sekolah kita. Di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya dalam kegiatan Guru Penggerak Angkatan 9. Ini adalah Ibu Ani Sujitianingsih. Dia adalah fasilitator saya dari Surabaya. Salam kenal untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian untuk pengajar praktik saya Ibu Suryanti yang beberapa kali mungkin sudah hadir ke sekolah, dan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua mungkin sudah kenal dengan Ibu Suryanti. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk yang pertama di sini saya punya pertanyaan pemantik. Di sini Bapak dan Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Nah, di sini pertanyaan pertamanya adalah
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Apakah ada yang bisa memberikan Tengok juga hukumannya. Tengok juga. Lihat dulu hukumannya. Hukumannya apa? Bisa lah. Tapi hukumannya tidak boleh Hukuman dapat hukuman yang paling terendah. Tapi undang-undang kan hukum juga. coba Mama? Mendisiplinkan. Tidak setuju. Tujuh lah kalau itu. Salam sehat selalu, semangat pagi. Baiklah, terima kasih Bu Evi telah memberi kesempatan untuk menjawab, walaupun entah kayak mana persepsi nanti dari kawan-kawannya. Kalau menurut saya, hukuman itu bisa kita berikan kepada anak, tapi kita melihat dulu kesalahannya apa. Pak, dulu zaman ibu dulu hukumannya saya tidak menulis sampai 100 itu dulu. Kami yang guru tua dulu tuh kayak gitu. Saya tidak melakukan kesalahan seperti ini lagi 100 sampai buku. Tapi orang tua tidak begitu keberatan waktu dulu, tidak pernah komplain. Nah sekarang diterjelit be anaknya, dia sudah ngadu dengan maknya di rumah, datang bapaknya. Sekarang dulu ini serba salah. Kita menghukum anak, bisa-bisa kita yang dipolisikan. Nah, pertanyaan kembali kepada kita. Kembali lagi dengan Bu Evi-nya. Bagaimana seharusnya guru sekarang ini dihukum? Kita menghukumkan anak, kita yang dihukumkan. Kemarin di mana tuh guru di apa kan? Sedih sampai demo guru. Ini kayak mana nih ceritanya kan? Nah, kembali kepada kita nih lagi. Nah, pertanyaan ini kembali lagi kepada Ibu Evi yang selaku guru yang sudah banyak dapat pengalamannya masukannya. Soalnya guru kami dulu tuh beda dengan guru-guru sekarang ini. Guru-guru sekarang ini lebih intelektualnya luar biasa saya lihat. Cuman itu ya. Kalau ada tambahan dari guru-guru yang lain boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eni atas tanggapannya. Ada tanggapan lain dari Ibu yang lain? Ya, beri tepuk tangan dulu dong Ibu Eni. Ya, tadi Ibu Eni bilang kembali lagi kepada saya. Nah, disinilah nanti saya akan memberikan sedikit pengetahuan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang guru. Nah, jadi tadi setuju ya untuk yang pertama. Kita lihat pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Oh, mungkin alasannya hampir sama dengan yang pertama ya, karena ini kan hukumannya positif. Oke, dilihat dulu tadi. Oke, kita lihat yang ketiga. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju, Bapak dan Ibu? Setuju. Jadi pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa, gitu. Oke, kita lihat yang keempat. Guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Terakhir, guru berperan sebagai teman. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Ibu Nisa tidak setuju katanya. Kenapa Ibu Nisa tidak setuju? Ibu Nisa boleh kesini saja, Bu Nisa. Lagi makan. Coba Bu Nisa di sini dulu, Ibu Nisa sekali aja. Ayo, Ibu Nisa. Terima kasih Ibu Nisa. Kenapa Ibu Nisa sendiri yang tidak setuju? Yang lainnya setuju kalau guru harus bertindak atau berperan sebagai teman. Kita dengarkan alasan Ibu Nisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sebenarnya bisa berperan sebagai teman, tetapi lebih baik ada sedikit batasan. Karena apa? Kalau kita terlalu berperan sebagai teman, jadinya saat kita ingin serius, anak tetap menganggap kita seperti teman. Jadi tidak ada jarak, jarak dalam belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nisa.
tadi nanti tidak ada jarak antara guru dan siswanya pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi, oke, kita lihat dulu di sini tentang budaya positif. Di mana budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, nilai-nilai yang seperti apa yang akan kita terapkan di sekolah kita? Apakah nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang buruk? Yang baik. Pasti kita ingin menerapkan nilai-nilai yang baik ya. Karena sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, itu guru itu sebagai among atau menuntut siswanya. Iya, menuntut siswanya, guru itu memberikan teladan yang baik. Nah, jadi pasti kita ingin memberikan nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita. Kita tidak akan mungkin memberikan nilai-nilai yang negatif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 6. Nah, ini nanti akan saya berikan penjelasan dari konsep inti budaya positif ini. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Kira-kira dari konsep inti budaya positif yang 6 ini, yang paling asing menurut Bapak dan Ibu yang mana ya? Segitiga restitusi. Iya. Nah, jadi dari 6 ini ternyata yang paling asing yang jarang sekali kita dengar adalah tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin penerapannya sudah Bapak dan Ibu lakukan sebenarnya. Hanya saja Bapak dan Ibu tidak mengetahui bahwa hal itu termasuk ke dalam segitiga restitusi. Nanti ini kita akan bahas di bagian terakhir. Kita lihat dulu di sini ada sebuah kegiatan yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Kegiatannya adalah cobalah buka. Nah, kegiatannya itu namanya cobalah buka. Di sini Bapak dan Ibu silakan berpasangan. Salah satu di antara Bapak dan Ibu nanti menyimpan sesuatu di tangannya, digenggam kuat-kuat. Kemudian ibu yang satunya lagi akan mencoba untuk membuka genggaman tangan ibu. Nah, pada saat dia mencoba membuka tangan ibu, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dianggapnya wajar. Misalnya membujuk, boleh, menghardik, boleh, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari ibu-ibu uang. Nah, yang penting nanti Bapak dan Ibu bisa tidak kira-kira membuka tangan ibu. Kita coba ya, silakan cari pasangannya. Anggap saja Bapak dan Ibu menyimpan sesuatu yang berharga di genggaman tangannya. Yo, silakan dicoba. Kira-kira bisa tidak terbuka genggaman tangan Bapak dan Ibu? Satu saja tangannya. Yo, dicoba. Silakan. Silakan ya, silakan berpasangan. Nanti boleh gantian. Ayo, silakan lakukan segala cara. Bisa? Bisa? Ayo, bisa tidak? Ayo coba yang bisa. Bukan bilang coba. Cukup ya. Ternyata bagaimana Bapak dan Ibu, apakah tangannya bisa dibuka? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung kepada apa? Bagaimana caranya tadi ya? Ya. Sebenarnya bukan tergantung kepada bagaimana caranya, tergantung kepada siapa yang mengontrolnya. Ya. Kira-kira kita menggenggam tangan tadi, yang mengontrol genggaman tangan kita itu siapa? Kita sendiri atau teman kita? Siapa? Kita sendiri. Iya, benar sekali. Ternyata posisi kontrolnya ada di siapa?
ada di diri kita sendiri. Nah, ya silakan. Nah, posisi kontrolnya itu ada di diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka tangan kita ataukah kita tidak mau membuka tangan kita? Nah, ini yang akan kita bahas untuk yang pertama nanti tentang posisi kontrol. Begitu juga mungkin kita dengan murid-murid kita. Kita merasa bahwa kita dapat mengontrol orang lain sebagai guru, tapi ternyata sebenarnya siapa yang mengontrol diri kita? Ya kita sendiri. Ya, oke. Di sini saya akan menampilkan sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ada hubungannya dengan kegiatan kita tadi. Sebelumnya saya mau beritahu bahwa miskonsepsi tentang teori kontrol ini dilakukan penelitian oleh Dr. William Glasser. Nah, dari penelitian Dr. William Glasser ini kita ketahui bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebagai guru selama ini kita merasa bahwa kita sudah mengontrol murid-murid kita. Benar tidak Bapak dan Ibu? Benar ya? Perasaan kita sudah mengontrol. Anak-anak silakan kerjakan tugas ini. Silakan kerjakan tugas yang ini. Perasaan kita sudah mengontrol anak-anak kita. Padahal sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sepenuhnya itu berada pada kontrol dirinya sendiri. Kira-kira mereka mau tidak jalankan yang kita minta atau yang kita suruh? Mereka mau tidak melakukan yang kita suruh? Sebenarnya itu kontrolnya ada pada diri mereka sendiri. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu, setiap tindakan yang kita lakukan itu, baik itu tindakan yang benar ataupun tindakan yang salah, itu punya tujuan masing-masing. Ya, kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Tindakan benar ada tujuannya, tindakan salah juga ada tujuannya. Jadi ilusi saja bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi. Penguatan positif katanya, efektif dan bermanfaat. Tadi kita memberikan penghargaan, memberikan reward kepada murid-murid kita agar mereka mau melakukan sesuatu yang kita minta atau kita suruh. Ya. Iya, mereka melakukan sesuatu itu kita rasa bahwa hal ini positif dilakukan oleh anak-anak kita, pasti mereka akan mengikutinya. Padahal sebenarnya tidak. Anak-anak kita atau kita sendiri bisa memilih apakah kita mau melakukan itu atau tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pasti kita sering melakukan ini. Kita sering mengkritik, kita sering membuat orang merasa bersalah. Kita merasa bahwa orang pasti akan melakukan tindakan yang kita minta. Padahal sebenarnya tidak. Kembali lagi tadi bahwa yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa pasti kita merasa bahwa anak-anak kita itu berhak melakukan apa yang kita minta, ya kan? Padahal sebenarnya tidak. Itu hanya sebuah ilusi saja dalam diri kita. Oke, di sini Bapak dan Ibu, kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, disinilah yang akan kita pelajari tentang teori kontrol. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu semuanya sama. Padahal sebenarnya kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Benar tidak Ibu Sela? Ibu Sela kebutuhannya beda dengan Ibu Seli. Beda, walaupun namanya mirip-mirip, ya kan? Tidak sama kebutuhannya, pasti berbeda. Ya. Iya, walaupun namanya mirip, hanya beda A dan I gitu. Nah, kemudian paradigma yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita memandang suatu peristiwa, oh menurut kita seperti itu. Padahal orang lain memandangnya pasti berbeda, bukan sama seperti kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sering sekali ya kita lakukan, biar orang berpandangan sama seperti kita. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan paksa orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Tapi kita harus paham bahwa mereka punya pandangan yang berbeda dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan. Benar tidak Bapak dan Ibu? Setiap murid kita melakukan kesalahan, kita anggap itu adalah sebuah perilaku yang buruk. Benar tidak? Benar. Padahal seperti yang saya katakan sebelumnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Semua punya tujuan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini sering tidak Bapak dan Ibu. Saat kita membujuk anak kita gagal, akhirnya kita melakukan sebuah pemaksaan. Padahal dalam teori kontrol dikatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, yang terakhir itu adalah model berpikir menang kalah. Ini harus kita rubah mindsetnya. Jadi sekarang kita berpikirnya apa? Berpikirnya adalah menang-menang. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif, ini tadi sesuai dengan pertanyaan semantik kan? Jadi kita tidak perlu memberikan reward, hukuman ataupun ancaman kepada siswa kita untuk melaksanakan disiplin positif, tetapi kita menumbuhkan dari dalam dirinya secara intrinsik. Kita tumbuhkan dari dalam dirinya, seharusnya mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam kehidupannya. Oke, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, di mana nilai itu sebenarnya disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, jadi itu semua tidak dipandang karena ini keputusan bersama. Ya. Nah, contohnya di sini nilai kebajikan dalam sebuah organisasi. Ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, Ibo Primary Years Program atau PYP. Nilai kebajikan yang ingin diterapkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Serta contoh yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, kira-kira dari 3 contoh nilai kebajikan yang ada di depan, yang mana yang sekarang kita sedang terapkan Bapak dan Ibu? Yang mana? Profil pelajar Pancasila, ya. Itu yang sekarang sedang kita terapkan untuk murid-murid kita sesuai dengan kurikulum Merdeka. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan dilihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini kira-kira yang mana yang paling baik? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 ini yang mana ya yang motivasi Bapak dan Ibu sekarang jalankan?
Betul. Ada yang pakai motivasi yang pertama, ada yang pakai? Ada ya? Ada. Mustahil tidak ada. Iya. Yang kedua ada? Ada. Nah, kira-kira dari 3 motivasi ini yang mana ya yang paling baik katanya? Yang ketiga. Yang ketiga. Oh, pintar sekali Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa. Nah, benar sekali. Motivasi perilaku manusia itu yang paling baik itu adalah yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena motivasi yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik, berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sementara motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi ekstrinsik atau berasal dari luar. Iya, sama seperti tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini sering kita lakukan. Benar tidak Bapak dan Ibu? Kita datang ke sekolah supaya kita menghindari ketidaknyamanan. Misalnya dimarahi sama ibu kepala sekolah karena kita terlambat. Betul tidak? Betul. Kemudian anak-anak kita tidak terlambat ke sekolah, alasannya supaya menghindari hukuman dari gurunya. Betul tidak? Betul. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan. Ya, tetapi ini tidak boleh ditumbuhkan dalam diri anak-anak kita maupun diri kita sendiri. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada tidak pernah kita lakukan? Ada. Jadi kita datang cepat, datang tepat waktu supaya nanti dipuji sama orang lain. Betul tidak? Pasti ada yang seperti itu, ya kan? Coba itu dia datang selalu tepat waktu. Misalnya pasti kita lakukan itu pada anak-anak kita juga. Benar tidak? Nah, jadi nanti motivasi itu tidak boleh dikembangkan dalam diri anak-anak kita ya Bapak Ibu, dan juga dalam diri kita tidak boleh. Yang benar itu adalah motivasi intrinsik. Jadi harus kita tumbuhkan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi di situ mereka akan menghargai diri mereka sendiri. Jadi saya akan datang tepat waktu ke sekolah karena saya menghargai diri saya sendiri. Seperti itu. Betul ya Bu Sela ya? Iya. Oke, di sini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kira-kira yang mana yang sering kita lakukan? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Konsekuensi sama hukuman ya Bu saya. Restitusi pernah kita jalankan? Belum. Pernah? Oh, pernah mungkin. Dimana di sini murid akan mendapatkan penguatan, kemudian tidak kehilangan waktu namun bersemangat memperbaiki diri. Oke. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari ketiga jenis ini, yang paling bagus yang mana? Restitusi. Kenapa restitusi yang paling bagus? Karena dalam kegiatan restitusi itu sebuah masalah itu nanti bisa terpecahkan dan ada solusi di dalamnya. Ya. Nah, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada kesepakatan kelas juga di dalam restitusi. Iya. Apalagi Bu Sela? Karena di situ ada poin dibuat oleh murid atau anak, berarti itu adalah kesepakatan kelas. Iya, benar sekali Bu Sela. Di dalam restitusi nanti ada yang namanya keyakinan kelas, ya, bukan kesepakatan kelas. Nanti akan kita bahas. Kenapa bukan kesepakatan, tetapi keyakinan. Oke, sekarang lihat di sini. Kenapa tadi restitusi yang paling baik? Kita lihat perbedaannya ya, Bapak dan Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman itu, misalnya tiba-tiba pada saat kita melaksanakan upacara bendera, anak kita ada yang terlambat. Pasti kita langsung, kenapa kamu terlambat? Kamu lagi orang yang terlambat. Sudah, kamu tegak tuh di bawah tiang bendera, angkat bendera sampai jam istirahat. Betul tidak? Jadi dia sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba saja keluar dari kita. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia tidak akan menyadari kesalahannya. Tetapi dia hanya
tetapkan. Apakah kita minta pendapat kepada siswa kita? Mau tidak kamu hormat di bawah dia menyerah? Pernah kita bertanya seperti itu? Tidak. Jadi dia bersifat satu arah dari gurunya saja. Kemudian yang ketiga berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, ini yang sering kita jalankan. Karena sebenarnya hukuman fisik dan psikis itu tidak baik, merusak mental anak-anak kita ke depannya. Kemudian kalau konsekuensi atau bedanya, kita lihat konsekuensi itu sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, maksudnya di sini adalah kalau konsekuensi itu biasanya kita melibatkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau di kelas kita. Kamu kenapa terlambat? Nah, kamu coba lihat peraturan kita itu. Apa itu artinya? Tidak boleh terlambat, Bu. Nah, kira-kira kalau tidak boleh terlambat, kamu terlambat sekarang, apa yang akan terjadi dengan kamu? Ibu kasih hukuman ini, tapi bentuknya bukan hukuman, tapi konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Tuh. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini di dalam restitusi itu murid akan mengetahui apa kesalahannya. Kemudian kita juga mengetahui alasan dibalik dia melakukan sesuatu tindakan. Karena seperti yang teori kontrol katakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Nah, di sini juga nanti akan dipecahkan permasalahan itu. Jadi ada pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang saya katakan tadi. Maksudnya kolaboratif di sini adalah kita melakukan dialog dengan siswa tentang kesalahannya. Nanti siswa akan mencari solusi dari masalahnya dan kita bisa menambahkan solusi itu atau kita memuatkan solusi yang diberikan oleh siswa kita. Seperti itu. Jadi dia akan sadar, akan menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Kira-kira dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak dan Ibu paham tidak sudah bedanya? Sudah paham tidak beda ketiganya? Paham? Benar, paham? Oke, kalau paham saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. 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 Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman nak. Hukuman. Apa? Kurangi? Hukuman. Oke, jadi yang pertama ini sebenarnya tergolong ke dalam hukuman. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Edi tadi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, mungkin masih bingung. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, jangan ya? Oke, benar, itu adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, udah mantap sekali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bagus, karena dia sudah tahu, oh saya coret-coret buku teman saya, berarti saya harus siap mengganti. Oke, mantap. Yang keempat, yang kelima ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, mantap sekali. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ini. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman karena dia bersifat satu arah, ya. Dari
tidak pakai sepatu. Nah, berarti dia termasuk hukuman. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan ya. Di sini materi selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Nah, biasanya contohnya seperti yang saya bilang di awal, ada orang yang diberikan imbalan atau penghargaan, ya kan? Nah, kira-kira kenapa dia merasa terhukum karena diberikan oleh imbalan atau penghargaan? Nah, kita lihat di sini. Dihukum oleh penghargaan. Apa sih? Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Di sini dihukum oleh penghargaan itu kita akan melakukan sesuatu berdasarkan pujian orang lain. Jadi itu hanya berlangsung dalam jangka waktu pendek dan juga bisa dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa dalam jangka waktu yang panjang? Oh, berarti kita akan selalu melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ada juga dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Kalau orang lain sudah berhenti untuk memberikan penghargaan kepada kita, kita akan berhenti melakukan tindakan baik tersebut. Betul tidak? Betul. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Seperti yang saya bilang tadi. Penghargaan itu tidak efektif untuk dijadikan sebuah motivasi dalam diri seseorang. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ini sering sekali kita lakukan. Betul tidak Bapak dan Ibu? Penghargaan merusak hubungan. Betul tidak? Kenapa? Karena ada rasa kecemburuan. Iya. Ada rasa iri di dalamnya terhadap orang tersebut yang diberikan penghargaan. Oke, jadi ya seperti itu ya. Jadi kita merusak hubungan. Betul tidak? Kemudian mematikan kreativitas. Pasti kita mati kreativitasnya kalau dihukum dengan penghargaan. Karena kita merasa, sudahlah, sebatas ini saja kinerja saya sudah mendapatkan penghargaan. Berarti saya tidak usah melakukan yang lebih dari ini. Betul tidak? Betul. Nah, jadi itu bisa mematikan kreativitas. Maksudnya seperti itu. Kita tidak akan melakukan yang terbaik, tidak akan. Karena merasa, sebatas ini saja udah mantap, udah dapat penghargaan. Ya. Nah, terus penghargaan menghukum. Nah, ini yang sering terjadi, tetapi sudah tidak ada lagi. Di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi. Benar tidak? Contoh dalam perankingan. Sekarang kita tidak pakai ranking lagi kan? Iya. Kenapa Bu? Perankingan itu termasuk dalam penghargaan yang menghukum. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu semua. Ibu-ibu, halo. Kira-kira ranking 1, ranking 2, ranking 3, apakah semuanya baik menurut Bapak dan Ibu? Baik. Ada baiknya, ada tiga. Bedanya coba. Semua pasti baik. Yang namanya dapat ranking 1 bagus, ranking 2 bagus, ranking 3 bagus. Ya kan? Kenapa kita harus membedakan? Nah, itulah yang nanti menjadi penghargaan itu menghukum. Menghukum bagi siapa? Menghukum bagi orang-orang yang tidak atau orang yang mendapat ranking 2 tadi. Dia merasa terhukum dan dia akan melakukan tindakan mungkin yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri atau secara intrinsik. Nah, inilah yang harus kita terapkan dan kita bagikan dan kita jalankan kepada murid-murid kita. Kita harus menunjukkan motivasi dalam diri dia. Oke, masih semangat? Masih. Ini yang kita bahas tadi yang dikatakan Ibu Sela. Ada peraturan, ada kesepakatan. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yuk, siapa yang bisa jawab? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Padahal selama ini kita pakainya peraturan, ya kan? Kalau keyakinan Depan Ibu, silakan. dari Sini aja Ibu biar terdengar suaranya. silakan. Menurut saya, kenapa dia disebut keyakinan bukan peraturan? Karena kalau keyakinan itu kita membuat keyakinan dengan kedua belah pihak. Tetapi kalau peraturan itu cuma dibuat oleh satu pihak sendiri, yaitu kalau sedangkan
dari kedua belah pihak itu, dari siswa dan dari gurunya. Bisa lagi satu memang di sini di kelas nih. Terima kasih Bu Nisa, tepuk tangan dong Ibu Nisa. Oh iya. Jadi kalau kata Bu Nisa tadi keyakinan itu dari dua belah pihak ya Bu Nisa ya. Ya Bu Nisa, keyakinan dari dua belah pihak. Kalau peraturan dari Bisa lagi pihak satu memang seperti Bu. itu. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang sebelumnya kita lihat dulu pertanyaan pemantik di sini. Yuk, kita lihat pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Apa coba? Kita harus pakai helm. Untuk apa? Keselamatan ya Bu Yola ya. Oke, tadi Bu Sela bilang tuh apa? Melindungi kepala, berarti tujuannya adalah keselamatan. Bukan karena peraturan. Karena takut ditilang polisi. Oh, karena peraturan berarti takut ditilang polisi. Takut kantor polisi. Iya. Nah, kalau Bu Yati takut ditilang polisi, berarti kalau saat tidak ada razia, Bu Yati tidak Nggak pakai pakai helm. helm. Padahal sebenarnya kadang kita mau ke warung saja kita pakai helm, benar tidak? Karena apa? Helmnya dibalik orang. Oke, beli lagi. Jadi yang kedua, nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Kenapa? Untuk apa? Apakah ini apakah karena peraturan atau karena apa? Untuk apa? Menghindari virus. Berarti tujuannya adalah kesehatan. Oke, kita lihat deh jawabannya. Iya, jadi yang pertama tadi keselamatan, betul. Yang kedua adalah untuk kesehatan. Oke, berarti benar ya. Nah, jadi kita tujuannya tadi keselamatan dan kesehatan. Iya. Nah, di sini inilah bedanya dengan keyakinan dan peraturan tadi. Kalau nilai keyakinan itu adalah nilai yang berasal dari diri kita. Kita pakai helm karena kita tahu bahwa kita akan selamat kalau kita pakai helm. Contoh sederhana, kemarin siang saat pulang sekolah saya mengalami kecelakaan. Tapi karena saya pakai helm, alhamdulillah saya terselamatkan. Iya, jadi bukan karena saya pakai helm itu karena saya takut ditilang polisi ya Bu Yati. Tapi alhamdulillah karena saya pakai helm saya selamat. Ya, jadi karena itu adalah keyakinan saya. Ya, jadi itu yang mau kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Oke, di sini kita lihat. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang Ibu Nisa katakan tadi, bahwa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Iya, betul kan Ibu Nisa ya? Nah, jadi yang dikatakan Ibu Nisa tadi benar, Kan di sana ke bahwa satu. keyakinan itu ada kesepakatan antara kita sebagai guru dan juga dengan siswanya. Kemudian bedanya dengan peraturan apa? Peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, ini benar sekali, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nisa tadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya, Bapak dan Ibu semuanya, halo? Ya, di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membentuk keyakinan kelas. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu semuanya sudah punya yang namanya keyakinan kelas, tetapi namanya saja yang berbeda. Ya, iya, kesepakatan kelas kata Ibu Nora. Tapi yang sebenarnya itu adalah keyakinan kelas. Nanti kita ubah namanya menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif di sini maksudnya adalah kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Apa contoh kalimat negatif Bapak dan Ibu?
Kata apa yang mencontohkan kalimat negatif? Jangan. Oke, betul sekali. Satu lagi adalah kata tidak. Oke, benar sekali. Bodoh kamu. Jadi kita hindari kata-kata itu. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelasnya. Sedikit saja, 3-7 saja. Agar mudah diingat dan juga nanti sesuai dengan kondisi kelas kita dan mudah diterapkan. Kalau terlalu banyak nanti malah tidak berjalan keyakinan kelas. Iya. Kemudian yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya harus terlibat, bukan hanya kita gurunya saja, tetapi kita juga harus melibatkan siswa. Jadi kalau di kelas nanti Bapak dan Ibu silakan bersama-sama dengan siswanya membuat keyakinan kelas. Nah di sini saya akan memberikan prosedur membuat keyakinan kelas. Jadi besok sebelum belajar Bapak dan Ibu silakan membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswanya masing-masing di kelas ya. Nah caranya adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, kalau untuk anak bercurah pendapat di depan, kita gunakan apa biasanya? Kita bisa pakai apa medianya? Bisa Pakai apa? Sticky note. Iya. Jadi dengan menggunakan sticky note seperti ini, nanti anak-anak bisa mencurahkan pendapatnya. Ya. Nanti pendapatnya itu kita tempelkan di papan tulis. Nah itu. Jadi semua anak punya pendapatnya masing-masing tentang keyakinan yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menyusun keyakinan kelas tadi, di mana keyakinan kelas yang kita susun itu harus menggunakan kalimat yang positif. Tadi tidak boleh menggunakan tidak dan kata jangan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat agar daftar curah pendapat itu nanti sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita yakini. Jadi nanti di situ Bapak dan Ibu nilai-nilai kebajikan itu kita kelompokkan. Kita kelompokkan misalnya datang tepat waktu, terus tidak boleh terlambat, itu berarti kita kelompokkan menjadi satu nilai kebajikan dalam satu tempat. Jadi kita pindahkan ke sticky note-nya. Kemudian kita tinjau lagi di sana kira-kira yang mana yang akan kita gunakan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh lebih dari 3-7 keyakinan agar bisa diterapkan di kelas. Oke, selanjutnya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kita minta persetujuan dari semua warga kelas, semua murid-murid kita, dan kita juga menyetujuinya dengan apa? Memberikan tanda tangan. Jadi kita sebagai guru juga harus tanda tangan. Ada kira-kira yang bertanya, bagaimana kalau anaknya tidak bisa tanda tangan? Beda. Kalau kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, pakai apa? Cap jempol. Nah, jadi bisa pakai cap jempol. Jadi semua warga sekolah atau warga kelasnya itu memberikan cap jempolnya menunjukkan bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dan terakhir adalah keyakinan kelasnya kita tempel di tempat yang bisa dilihat. Jangan pula nanti nempelnya di belakang pintu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau nempelnya di belakang pintu kira-kira nampak tidak? Tidak nampak kalau pintunya ditutup. Ya kan? Kalau pintunya dibuka tidak nampak. Nah tuh. Jadi tempellah keyakinan kelasnya di tempat yang kira-kira bisa terlihat. Jadi pada saat anak-anak kita melihat keyakinan kelas, dia akan merasa bahwa ini juga merupakan keyakinan kelas dan harus dijalankan. Oke, sekarang kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini juga kita harus perhatikan
berikan terhadap murid-murid kita karena mereka juga memiliki kebutuhan dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar bertahan hidup ini contohnya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kemudian kesehatan, itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kalau bereproduksi itu termasuk kebutuhan bertahan hidup atau tidak ya? Reproduksi. Bereproduksi. Ya, betul tidak? Itu bertahan hidup atau bukan? Iya, bertahan hidup. Bertahan hidup, Ya, ya. itu salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima itu adalah diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian penguasaan, di sini ada harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap oleh orang lain. Memimpin, itu juga termasuk penguasaan. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Kalau kebebasan itu bentuknya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini paling banyak biasanya untuk anak-anak SD. Iya tak? Iya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah paham tidak 5 kebutuhan dasar manusia? Sudah bisa membedakannya? Insya Allah. Oke, kalau sudah saya kasih lagi pertanyaan. Oke, kita lihat yang pertama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Kira-kira kebutuhan apa ya di sana? Kebutuhan apa ya, Bu? Kesenangan. Ada jawaban lain? Kebutuhan mental kelas. Kebutuhan mental. Bisa ada tadi di 5 kebutuhan dasar? Tidak ada. Perhatian. Jadi jawabannya apa? Kebutuhan kesenangan ya? Oke, kita lock dulu jawabannya. Kita kunci dulu. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa ya? Apa? Perhatian di sana. Ada kebutuhan perhatian. Kasih sayang. Oke, ada kebutuhan kasih sayang di sana. Kemudian aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa? Penghargaan. Tidak ada. Yang ada itu kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian satu lagi tadi apa? Kebebasan. Kira-kira apa ya? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan. Oke, kita lihat yang keempat. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas katanya. Kira-kira dia butuh apa di situ ya? Kebebasan. Butuh apa ya? Kebebasan ya berarti. Oke, kita lihat jawabannya. Kira-kira sudah benar nggak tadi jawabannya? Yeay, yang sudah benar. Jadi di sini poinnya apa? Berarti dia butuh kesenangan. Yang dibutuhkan oleh anak didik kita itu adalah kesenangan. Jadi kita harus bisa memberikan sebuah kesenangan. Contohnya, contoh kedua. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan berarti. Lepas dari Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti dia butuh kasih sayang. Jadi jangan langsung dimarahi anaknya. Kalau anaknya lari-lari, ingin perhatian kita, berarti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi di dalam dirinya. Kemudian, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti ada penguasaan di sana. Dia merasa jadi pemimpin di situ. Kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus katanya. Berarti dia butuh kebebasan di sana. Dia terkungkung karena dia belajarnya mewarnai terus. Jadi dia butuh kebebasan. Dia mau belajar yang lain. Oke. Nah, ini materi selanjutnya. Ada posisi kontrol guru. Ada posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi
teman tadi itu apa Kak? Guru sebagai teman tadi? Itu hati yang nomor 3. Oke, silakan ditulis. Ibu-ibu. Kira-kira posisi yang mana yang sering Bapak Ibu gunakan? Boleh lebih dari 1 dah. Boleh. Semuanya. Boleh lebih dari 3? Boleh lebih dari 1 Bu. Semuanya udah bikin. Kalau semua baru kan Kak. Ya aman kan? Boleh bisa. Dia menghukum ada sering. Ya, ngomong salah pernah. Benar sering. Boleh lebih dari 1 dah Bu. Iya, silakan tuh ada 3. Lima-limanya boleh Bu ya. Posisi teman pernah. Sering lagi. Kasih 1 sama 2 dikasih 2 ke semua. Tahu dia. Saya minta bikin pena saya. Oke, sudah ditulis Bapak dan Ibu posisi mana yang sekarang sering Bapak dan Ibu terapkan? Sudah? Sudah ya? Ada yang belum? Ayo Pak Yusuf, silakan ditulis Pak Yusuf posisinya apa sekarang? Kameramen. Manajer. Oke. Aman. Ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ibu Agnes juga boleh, silakan. Ibu kepala sekolah juga 1. Silakan Ibu. Iya, posisi kontrol guru yang mana yang sedang Ibu terapkan sekarang? Sudah, Yang Bang. sering Ibu terapkan? Sudah, Bang. Sudah? Oke. Kalau sudah dipegang saja jawabannya, ditaruh saja di pinggir dulu. Di sini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk menonton. Iya. Hiburan. Ya, saksikan video berikut. Sepertinya. Bullying. Yang pertama posisi penghukum ya. Ngajak Naren, sini kamu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Eda. Saya Apa? dapat duit dulu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak Katanya terlambat? sinetron ya. Telat ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat posisi yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Jadi siapa yang bikin? Sanidanya. Kalau Jessica dia ya lah. Ya terus. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Semuanya bikin kita kenal lah, Kak. Ya, teman yang Nah, jalan. disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kan tadi makan. Oke, itu posisi pembuat merasa bersalah. Kita lanjutkan ya. Oke, ini yang ketiga, posisi teman. Naren,
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah kita masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke, itu posisi yang ketiga. Sekarang posisi pemantau. Oh, sekarang pemantau. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir ya ibu-ibu, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, kita sudah nonton sama-sama ya Bapak dan Ibu. Di sini tadi ada 5 posisi ya yang kita lihat. Ada posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi monitor atau pemantau, dan posisi sebagai manajer. Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak dan Ibu tulis? Sudah? Ada yang belum? Dari video tadi kira-kira posisi mana yang paling bagus ya? Yang terakhir, posisi manajer. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu ya. Pasti ada hasil dari setiap tindakan, ya. Karena setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Kita lihat posisi penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghadap. Pernah tidak? Kamu Naren, kamu lagi
begitu cerewet sekali. Ya kan? Dia akan menimbulkan dendam. Kemudian anak kita akan bersifat agresif. Misalnya apa? Bersifat agresif. Pada saat dia sudah selesai dihukum masuk ke kelas, mungkin dia meninju, ya kan? Atau menendang kursi karena dia kesal tadi, dia marah tadi. Itu hasilnya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan lesu. Tolong ibu ya nak, nanti ibu kena marah kepala sekolah. Betul tidak? Seperti itu. Nah, di sini hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Jadi dia tidak akan sadar dengan kesalahannya, tetapi dia hanya akan merasa rendah diri, merasa bersalah, tidak mampu membahagiakan orang lain, karena dia merasa mengecewakan ibu gurunya. Betul tidak? Betul. Oke, kita lihat yang selanjutnya, posisi teman. Nada suara akrab, terus bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Demi ibu ya nak, katanya tadi ya. Malah ya nak, demi ibu, murid menjadi tergantung kepada kita dan hanya terpaku pada satu guru saja. Dengan ibu itu aja, ibu itu baik, ya kan? Tak mau dengan guru yang lain, ibu itu aja, ibu itu nolong aku terus. Tapi apa? Anak jadi kurang mandiri di sana. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tetapi hasilnya apa? Murid tetap berbuat kesalahan. Karena apa? Dia merasa tidak nyaman di sana. Kenapa dia merasa tidak nyaman? Ada konsekuensi yang harus dijalankan di sana. Kamu ingat kan peraturan sekolah kita apa? Jadi berarti ada konsekuensi. Akhirnya apa? Dia tidak nyaman. Dia juga tidak akan sadar. Tidak sepenuhnya merasa aman. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya apa? Murid kita akan mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Karena apa? Dia mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dia sadar salah dia apa, nilai kebajikan apa yang sudah dia langgar di sana. Ya, kira-kira dari 5 posisi kontrol yang paling bagus yang mana? Yang mana yang paling ideal? Yang kelima, yaitu posisi manajer. Apakah sudah sama dengan yang ibu bapak tulis? Betul. Iya, oh ibu gesek sudah katanya posisi manajer. Nah, selanjutnya berarti kita semua sebagai guru harus menerapkan posisi manajer di dalam kegiatan kita. Ya, jangan lagi pakai posisi penghukum, jangan lagi pakai posisi teman. Ya, Ibu Pika tadi pakai posisi apa, Ibu Pika? Ibu Pika pakai posisi apa tadi? Oh, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nanti ditukar lagi ya Ibu Pika ya, jadi posisi manajer, posisi paling ideal bagi seorang guru. Oke, sekarang kita lihat di sini. Posisi kontrol, apakah aku katanya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi apa di sini? Posisi apa kira-kira yang digunakan di sini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa itu Nara? Manajer. Ya, karena di sini ada penyelesaian dari permasalahannya. Oke, berarti udah paham ya. Sekarang kita masuk ke yang sangat asing bagi kita tadi. Apa itu? Yang sangat asing bagi kita, segitiga restitusi. Iya. Di sini kita akan membahas segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini Bapak dan Ibu saat melaksanakan restitusi itu ada kegiatan dialog antara Bapak dan Ibu dengan muridnya. Di sana kita akan menanyakan alasan apa dia melakukan suatu tindakan, kemudian solusinya apa dari dirinya dulu, jangan dari kita. Karena kalau dari kita itu berarti satu arah lagi, kembali lagi kepada satu arah, peraturan, bukan ke keyakinan.
Oke, ada 3 tahapan restitusi di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini tahapan paling dasar, paling bawah. Setelah kita membuat anak itu stabil, baru kita tanyakan tindakannya itu alasannya apa. Validasi tindakan yang salah. Terakhir, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada saat kita mengungkapkan pertanyaan ini, maka anak kita akan stabil lagi emosinya. Ya, sudah kembali dia kepada posisi stabil, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Apa kata-katanya? Bisa kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan kata-kata kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tawarkan seperti itu kepada dia, biar dia menyadari tindakannya itu. Oke, yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kita kembali kepada keyakinan kelas tadi. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Apa yang sudah dilanggar dari anak itu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi biar dia bercerita di situ ingin jadi orang seperti apa. Jadi dia dari situ akan menimbulkan motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk berubah, bukan karena paksaan dari orang lain dia berubah, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Oke, di sini kita nonton lagi ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu sana? Berapa hari nggak ketemu? Betul Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak begitu gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan yang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah dilihat Bapak dan Ibu, ini adalah tahapan-tahapan restitusi. Terlihat tidak perlu
Jadi jangan kita judge bahwa anak itu melakukan tindakan yang salah itu berarti dia itu anak yang buruk. Tidak boleh. Ya, jadi kita stabilkan, baru kita tanyakan alasannya, baru kita tanyakan keyakinannya. Nah, itu adalah tahapan restitusi. Kira-kira nanti Bapak dan Ibu bisa tidak menerapkan tahapan ini untuk anak-anaknya? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, perlahan. Memang tidak bisa langsung jadi seperti itu, tapi perlahan. Selama ini Bapak dan Ibu pasti sudah melaksanakan ini. Hanya saja tidak tahu bahwa yang dilaksanakan itu adalah tahapan restitusi. Iya. Tahapan restitusi yang biasa kita jalankan itu mungkin pada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tetapi biasanya kita hanya nanya alasan saja, tidak menstabilkan emosi anak dulu. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ilmu-ilmu yang didapat dari materi saya hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, di sini sebagai penutup sebelum saya akhiri, dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dan juga bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita. Setuju ya Bapak dan Ibu? Amin, amin ya Robbal Alamin. Nanti jangan lupa untuk keyakinan kelas Bapak dan Ibu bisa terapkan di sekolah, di kelasnya masing-masing. Mulai dari anak-anak nanti belajar secara luring. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat dan berkah bagi kita semua yang ada di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri materi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian kita telah mendengar panjang lebar penjelasan dan diseminasi budaya positif dari Bu Evi tadi. Dipersilahkan bagi rekan-rekan sekalian, ada yang mau ditambahin atau ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan sedikit testimoni bagi diskriminasi tadi. Silahkan kalau ada yang mau dipersilahkan. Bagaimana Ibu Yuli? Pas, mantap. Karani, bagaimana? Oke, pas mantap ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita benar-benar jalankan. Jangan hanya teori terus ya Bapak Ibu ya. Prakteknya yang penting. Teori itu boleh kita pelajari, tetapi yang lebih penting adalah prakteknya. Iya. Tanamkan pada diri sendiri masing-masing. Ayo kita berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian Ibu Evi. Ibu Kepsek sudah? Oke, baiklah. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan terima kasih sekali atas partisipasi semuanya. Kesalahan itu semuanya dari kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Adriani. Saya adalah guru SD 211. Saya adalah rekan sejawat dari Epi Nurmiasi Siregar, guru CGP angkatan 9. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Epi Nurmiasi. Menurut saya sangat baik, sangat bagus pelaksanaannya juga. Alhamdulillah berjalan lancar. Materi yang diberikan sangat jelas dan membuat kami semua menjadi mengerti apa itu diseminasi budaya positif, apa nilai-nilai budaya positif, dan bagaimana sebaiknya kami melakukan hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak-anak didik. Kemudian kami juga dapat banyak sekali wawasan
apa yang terbaik buat anak-anak kami. Saya harap kedepannya EP Nurmiasi Siregar dapat memberikan hal-hal baru lagi untuk kami sehingga kami dapat menambah wawasan dan menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Kurniawati, guru PJOK SD 211, rekan sejawat Bu Epi Nurmiasi, CGP Angkatan 9. Menurut saya materi yang Bu Epi kasih hari ini memuaskan dan dapat dimengerti, dan saya sangat senang sekali karena materinya menarik, budaya positif, jadi saya bisa menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak. Jadi saya juga bisa lebih memahami mana yang terbaik untuk anak. Jadi saya berharap untuk kedepannya saya maupun guru-guru yang lain dapat menerapkan materi ini kepada anak-anak. Terima kasih Bu Epi materinya. Semangat terus Bu Epi CGP-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita yakini bersama-sama, di mana di dalamnya itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan itu nilai positif atau negatif? Hah? Nilai apa? Positif. Yang baik-baiknya dong, ya kan? Tidak mungkin yang buruk-buruk yang kita terapkan, ya kan? Jadi nilai kebajikan itu nilai yang positif. Nah, nanti dalam keyakinan kelas yang akan kita bentuk itu ada aturan tersendiri. Apa itu aturannya? Aturannya kita menggunakan kalimat yang positif.
boleh, silakan ditempel sembarangan enggak apa-apa.
diambil pada bagian tersendiri saja. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu ya, mengumpulkan tugas. Oke. Bertanggung jawab mengerjakan tugas. Kemudian bagian kedua ada menghormati guru, memperhatikan guru menjelaskan, mendengarkan, menghormati ya. Kemudian tolong menolong, membuang sampah pada tempatnya, menyayangi sesama teman, kemudian memakai seragam sesuai aturan dan jadwal. Oke, ada berapa kira-kira yang sudah kita buat? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah kita sudah sepakat bersama-sama? Ya. Kalau seandainya kita sudah sepakat, berarti kita ambil ya. Ibu ambil di sini yang pertama disiplin, ibu pindahkan ke sini. Oke, setuju untuk disiplin? Setuju. Oke, yang kedua menghormati guru dan orang lainnya. Ya, kita tempel di sini, setuju? Setuju. Setuju. Yang ketiga, tolong menolong. Oke, setuju untuk tolong menolong? Setuju? Setuju. Oke. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Oke, ada selanjutnya. Oke, kita cek lagi. Tadi yang sudah dikelompokkan temannya adalah memakai seragam sesuai aturan di sini. Oke, kita ambil ya. Ada lagi? Siapa lagi di sini melaksanakan piket kelas? Tadi ada pas ya. Jadi ada berapa di sini? 6. Ada 6. Ada berapa di sini kira-kira? 6. Ada 6. Kita susun dulu bagus-bagus. Ada 6 keyakinan kelas kita. Kita sudah dapat 6 keyakinan kelas kita. Disiplin, menghormati guru, memakai seragam sesuai aturan, saling tolong menolong, membuang sampah pada tempatnya, dan melaksanakan piket kelas. Kalau melaksanakan piket kelas di sini artinya apa? Tentang kebersihan. Oke, semuanya sudah sepakat? Sudah. Hal yang kita sepakati ini adalah menjadi keyakinan dan harus kita jalankan bersama. Oke, karena kita sudah sepakat, kita tanda tangan kesepakatan kelas kita. Ya, nah, ini kesepakatan kelasnya sudah siap. Kita sudah meyakini bersama-sama. Sekarang waktunya kita untuk tanda tangan. Nah, sekarang ibu pertama ya, tanda tangan di sini. Nah, anak-anak ibu, sekarang giliran kalian yang tanda tangan semuanya ke depan. Nanti silakan bawa penanya masing-masing, tanda tangan di bagian yang kosong. Maju satu-satu, dibawa penanya dan tanda tangan di bawahnya, oke? Ya, tulis namanya kecil-kecil aja. Ayo. Pena ya. Sudah selesai ya. Nah, sekarang ketua kelas tolong dipindahkan keyakinan kelasnya ke dinding yang di sebelah sana. Boleh dibantu ketua kelasnya, satu orang saja. Oke, terima kasih ketua kelas. Semoga keyakinan kelas ini kita bisa menjalankannya bersama-sama ya nak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Rizka Nurisa. Saya merasa senang dengan adanya kegiatan kelas. Semoga
semoga dengan ada pimpinan kelas dapat lebih baik lagi nantinya dan kita semua dapat menciptakan budaya positif di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardian Saputra. Saya dari ketua kelas 6C. Saya merasa senang karena bisa membuat